Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wahyuningsih dari Prodi Pendidikan Sosiologi Sesi A BP 20 dengan NPM 20070003. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Apakah teman-teman tahu apa itu kenakalan remaja? Nah, betul sekali. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minuman-minuman keras, dan balapan liar. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut dengan perilaku menyimpang terhadap norma antara lain yaitu seks, pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan sebagainya. Setelah teman-teman tahu yang dimaksud dengan kenakalan remaja, teman-teman juga harus tahu faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari remaja itu sendiri yang dimaksud dengan internal dan maupun dari faktor dari luar yang dimaksud dengan eksternal. Faktor internal terdiri dari dua, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan atau konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor eksternal yaitu keluarga dan perceraian orang tua, teman yang kurang baik. Keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar keluarga atau perselisihan antar keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik atau komunitas, lingkungan, tempat tinggal yang kurang baik. Sekarang kita membahas tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu begitu banyaknya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tawuran. Tawuran antara kelompok dengan kelompok atau antara sekolah dengan sekolah. Itu juga disebut dengan kenakalan remaja. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, minum-minuman keras. Yang keempat, balapan liar. Dan terakhir, seks. Sekarang kita membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi kenakalan remaja. Untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadinya kenakalan remaja tersebut bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, perlunya kasih sayang dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, anak akan merasa mendapat perhatian atau bimbingan. Dengan kasih sayang orang tua itu, anak bisa dengan mudah mengontrol dirinya agar tidak melakukan kenakalan tersebut. Yang kedua, pengawasan yang perlu intensif terhadap media komunikasi seperti TV, handphone, internet, dan radio. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah anak menghabiskan waktu yang banyak daripada di rumah. Perlunya pembelajaran agama sejak dini, seperti beribadah, mengunjungi tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.